Baik, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Indah yang akan menjadi moderator pada Zoominar Ahli Hama malam hari ini. Trainer, speaker pada malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Sri Malinar, MSI MM atau Ibu Dr. Lin yang sudah hadir. Apa kabar Ibu Dr. Lin? Alhamdulillah baik Ibu Indah, terima Oke, kasih dan oke, selamat malam oke, pada oke. Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir di malam-malam seperti ini untuk kita bisa sharing mengenai pemahaman mengenai hama dan pengendaliannya. Oke, siap Ibu Lin. Kalau begitu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pada topik Zoominar malam ini, sebetulnya ini adalah Zoominar yang sudah batch lebih dari 5 kali ya Bapak Ibu. Nah mungkin yang baru bergabung, kita memang dari platform Alihama ingin sekali memberikan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia mengenai pengendalian hama ini yang memang tidak mudah kita kendalikan. Nah, pada topik malam hari ini kita ingin sharing, kenapa sih kita melakukan pengendalian hama, terus kita mengetahui ada penyemprotan, lalu kita pakai metode fisik, pakai memasang jebakan-jebakan, tapi seringkali mengalami kegagalan. Nah, oleh karena itu tentu kita perlu melihat dari sisi apa sih penyebabnya gitu, Bapak Ibu. Nah, kita melihat kembali pada dasarnya hama di mana kita berada. Jadi kita berada itu kan di permukiman ya Bapak Ibu, di tempat kita tinggal. Nah itu kita tentu melihat bahwa di permukiman ini banyak sekali aktivitas, baik itu yang sifatnya untuk bagian pemilik bisnis di bidang hospitality, lalu di bidang transportasi, lalu di bidang eh, untuk produksi barang di pabrik-pabrik. Tidak ada yang terlewat, pasti ada serangan hama. Nah, hama permukiman sesuai dengan namanya tentu serangga atau tikus karena itu juga termasuk hama yang kehadirannya itu menyebabkan manusia merugi. Jadi pengertian hama itu bila dia menimbulkan kerugian karena kacamatanya dari manusia, dari kita. Misalnya seperti kucing ya. Kucing kan kita di satu sisi itu menjadi hewan peliharaan yang sangat disayang oleh manusia. Tetapi dia akan menjadi hama apabila kucing itu berada dalam jumlah yang banyak di hospitality misalnya di hotel atau di restoran. Kan itu cukup mengganggu. Nah, itu bisa dikatakan hama. Jadi hama itu disebut mengganggu karena aspeknya dari manusia itu sendiri. Nah, kita akan melihat kenapa hama itu bisa datang. Walaupun di tempat bisnis Bapak Ibu atau di tempat Bapak Ibu sekalian sudah dijaga kebersihannya, tapi tetap ada hama. Bahkan hotel-hotel bintang 5 pun itu pasti ada serangan hama. Karena ada 3 hal yang nanti saya ingatkan kembali, 3 faktor yang menyebabkan hama itu datang karena kita yang mengundang. Nah, pada ilustrasi ini tentu kita akan lihat akibat dari hama di lingkungan permukiman ini tidak dikendalikan dengan baik. Yang pertama tentu ada kerusakan properti. Misalnya seperti hama rayap. Nah, itu kan dia memang tidak bawa penyakit, tetapi dia akan merusak bangunan. Apalagi kalau bangunannya bangunan yang punya nilai heritage atau nilai bersejarah. Itu sangat merugikan, nggak bisa dinilai dengan materi. Lalu untuk hilangnya inventory misalnya dari gudang-gudang makanan itu kita posisinya bisa melihat kalau ancaman tikus itu tidak dikendalikan, maka inventory bisa rusak. Itu pun biaya pengendalian hama pasti tinggi. Nah, saya sudah menangani banyak para pemilik bisnis untuk melakukan konsultasi bagaimana pengendalian hama ini karena memang hewan-hewan ini kecil tapi daya rusaknya tinggi. Bahkan kita pernah mendengar dan sempat viral itu hama tikus itu ada di bagian etalase yang di situ ada makanan,
lalu eh, tertangkap oleh kamera, itu serta-merta di tempat bisnis itu dia harus tutup sementara. Nah, kalau sudah tutup itu pasti kerugian secara ekonomi nampak nyata terjadi. Nah, jadi hama-hama ini orang bisa melihat bahwa oh ini hal sepele. Padahal kalau populasinya sudah tinggi itu sangat mengganggu dan bisnis yang kita kelola dengan baik pun bisa hancur seketika. Itu direct cost, jadi harga yang harus ditanggung langsung dari gangguan hama. Lalu bagaimana untuk yang indirect, yang tidak langsung Bapak Ibu? Dari gangguan hama ini tentu akan merusak reputasi, berkurangnya produktivitas karyawan. Misalnya kami pernah melakukan konsultasi, kegiatan konsultan di suatu perusahaan di bidang oil and gas. Nah, ini kita melihat bahwa para pegawai tidak boleh sampai sakit. Kalau sakit ya berarti kegiatan produksi akan menurun. Nah, ini dijaga bagaimana mereka jangan sampai kena gigitan nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Nah, itu kan kita harus jaga ya. Itu di lingkungan yang jauh dari permukiman. Tetapi di lingkungan bisnis itu kan kumpulan manusia yang melakukan aktivitas bisnis. Nah, apakah lebih parah lagi apabila di hospitality, di bisnis hotel, di bisnis restoran, di bisnis kafe, itu sangat nyata kerugiannya. Karena di situ aktivitas manusia itu antara pembeli, penjual, pemilik bisnis itu ada di situ semuanya. Jadi mengganggunya baik ke pihak dalam SDM dari tempat bisnis itu maupun kepada para pengunjung atau para customer. Sehingga semua manusia yang terlibat di tempat itu pasti akan terasa gangguannya. Nah, sekarang kita melihat di era sekarang, di mana apa-apa bisa diviralkan dalam tempo sekejap. Kita sudah mengatur misalnya para pemilik bisnis dengan promosi kegiatan marketing yang sangat masif. Lalu ada serangan hama itu langsung bisa hancur seketika karena apa? Karena zaman sekarang sudah ada media untuk mempercepat. Kalau zaman dulu mungkin hanya dari mulut ke mulut paling lama gitu ya nyampainya. Kalau sekarang dalam hitungan sepersekian detik bisa menyebar kemana-mana dengan media sosial yang sudah sangat berkembang dengan sangat eh, cepat. Dan apalagi di Indonesia, behavior atau perilaku masyarakat Indonesia itu pengguna internet yang paling tinggi. Jadi nggak ada zaman sekarang nggak dianggap bukan barang mewah lagi. Setiap orang sudah megang. Jadi kalau mereka ada ketemu kecoa aja di bagian makanan atau ada sayap dari lalat, mereka nggak puas, nggak akan ngomong ke tempat pemilik bisnis, nggak akan bicara. Dia bicaranya di media. Nah, ini yang menyebabkan lebih dari 50% konsumen menghindari bisnis dengan riwayat hama. Nah, ini kami melalui platform Alihama tentu ingin membantu para pemilik bisnis untuk mengetahui bahwa oh iya nih, kalau gangguan hama ini tidak dikendalikan dengan baik, maka akan merusak bisnis yang sudah dikelola dengan sangat profesional. Nah, tentu kita mungkin berpikir para pemilik bisnis, oh nanti bisa panggil pest control, bisa tinggal panggil aja yang ahlinya, tinggal datang, tinggal semprot, tinggal apa. Nah, tapi saya perlu sampaikan bahwa hama ini akan selalu datang di tempat yang ada manusianya. Jadi, kalaupun dari pengendali bisa, tapi tetap pengendalian hama tidak bisa setiap hari atau setiap waktu. Karena kita akan dihadapkan sama fenomena atau kejadian resistensi, kekebalan. Jadi nanti bukannya mati si hamanya, melainkan hamanya jadi tambah banyak dan itu yang punya kekebalan yang kuat terhadap pestisida yang digunakan. Nah, jadi artinya dengan
reputasi bisnis yang harus dijaga. Tentu ini menjadi perhatian yang cukup serius juga dari para pemilik bisnis, pemilik tempat, gedung-gedung untuk bisa mengetahui bahwa serangan hama ini nyata pasti terjadi apabila kita mengabaikan hal-hal yang dapat mengundang hama. Nah, apa saja yang bisa mengundang hama? Kenapa hama bisa datang? Jadi ada 3 hal yang bisa mengundang hama. Yang pertama adalah makanan, lalu yang kedua adalah tempat persembunyian atau perlindungan, yang ketiga adalah air. Nah, kita manusia dalam melakukan aktivitas tiga-tiganya pasti ada. Kan kita kalau makanan pasti ya, karena memang itu juga aktivitas yang tidak bisa dilewatkan kalau kita ingin survive. Air pun sama. Shelter kita sering beli barang, kita harus simpan, kadang harus numpuk dan segala macam ya, karena saking banyaknya. Itu bagi hama ya tinggal datang. Nah, oleh karena itu tidak ada tempat yang bebas dari hama. Bahkan ada kasus yang pernah kami tangani juga, franchise yang cukup terkenal, tidak kita sebut namanya, itu pengendalian hamanya sudah rutin lah. Kita cek dari recordnya, sangat bersih. Tetapi kenapa hamanya masih ada? Nah, ternyata kita melihat bahwa oh lingkungan sekitar di beberapa radius ada tempat sampah yang di sana melimpah makanan dan air serta perlindungan. Dan mereka akan datang. Jadi nyamuk kan dia punya kemampuan terbang yang cukup jauh juga. Lalat pun sama gitu ya. Nah, jadi hama ini nggak akan pernah bisa lepas dari kehidupan manusia karena kita sendiri yang mengundang hama. Nah, sekarang apakah kita mau berdamai dengan hama itu? Nah, tentu semakin tinggi tingkat eh, ekonomi dari suatu masyarakat, tentu paling eh, tidak toleran kepada hama. Bahkan kalau di bisnis rumah sakit itu harus zero tolerance. Jadi harus nol gitu ya, tidak boleh ada hama. Kalau ada hama berarti pengendalian tidak berlangsung dengan baik. Apalagi di rumah sakit. Di situ ada orang sakit yang berbagai macam virusnya. Ada beberapa virus yang dibawanya oleh hama-hama seperti nyamuk, lalat, kecoa, virus dan bakteri itu dibawa. Maka di rumah sakit itu paling rentan yang namanya penyebaran penyakit. Apalagi kalau ditunjang hamanya tidak dikendalikan dengan baik. Nah, apakah di tempat lain zero tolerance? Ya, kita harus melihat kondisinya. Jadi kalau di dunia pertanian, di sektor pertanian, kita mungkin mengenal yang namanya economic injury level, injury level, di mana ada batas ambang ekonomi. Jadi kalau misalnya panennya gagal 10% karena hama ya udah itu masih relatif bisa diterima karena pengendaliannya dengan menggunakan pestisida lebih mahal. Jadi sudah bisa dikorbankan 10% atau 15%. Tapi kalau di permukiman kita tidak mengenal economic injury level lagi, tetapi aesthetic injury level. Satu nyamuk apabila dia membawa virus DB, yaitu virus denggi penyebab demam berdarah, dan itu menyebabkan kematian, wah itu harus diberantas. Karena itu urusannya nyawa, walaupun itu satu nyamuk. Nah, jadi di lingkungan pertanian, di lingkungan permukiman, ini toleransinya cukup rendah karena kita nggak bisa membiarkan. Walaupun kita mendengar di Prancis serangan tikus sudah dicoba dengan segala macam, mereka nggak berhasil. Sampai pemerintahnya menyampaikan bahwa masyarakat harus berdamai hidup berbarengan dengan tikus. Nah, itu mereka sampai begitu karena udah saking semua cara dicoba nggak berhasil. Demikian pula bedbug di Amerika. Segitu Amerika adalah kiblatnya pengendalian hama terbaik. Karena mereka sangat aware terhadap hama ini, pengetahuannya sangat dalam gitu ya. Tetapi bedbug mereka masih angkat tangan, sulit untuk dikendalikan. Nah, di Indonesia kita masih alhamdulillah belum ada serangan yang masif yang kita sampai tidak berdaya. Tetapi tentu kita tidak mau walaupun tidak sampai banyak, tetapi kalau hama itu apalagi di tempat bisnis tidak dikendalikan, tadi balik lagi kepada reputasi bisnis.
Nah, ini yang kami harus perlu memberikan suatu insight kepada para pemilik bisnis, pemilik gedung yang memang harus memperhatikan tentang kondisi hama ini. Nah, selanjutnya sesuai dengan topik malam ini, Bapak Ibu, kenapa kita bisa gagal mengendalikan hama? Padahal kita udah nyemprot, sudah menjadwalkan dengan baik, kapan fogging, kapan ULV gitu ya, pengkabutan, pengasapan, semua kita coba. Bahkan residual spraying disemprotin ke tembok gitu ya, ke lantai gitu. Kenapa masih gagal? Nah, ada beberapa faktor Bapak Ibu yang menyebabkan kegagalan dari pengendalian hama ini. Yang pertama adalah fenomena pengembangan resistensi. Nah, hama ini dia memiliki kemampuan untuk memiliki gen, jadi artinya memang dia bisa diturunkan, yang dia bisa melakukan detoksifikasi, jadi menetralkan racun gitulah ya dari bahan kimia itu. Sehingga kalau kita melakukan terus penyemprotan, maka dia bukannya mati, dia udah tahan aja gitu. Bahkan di laboratorium kami itu ada kecoa itu sampai 1.000 kali dia rasio resistensinya. Artinya apa kalau 1.000 kali? Berarti dia itu akan dengan 1.000 dosis nggak akan mati. Nah itu bahayanya dari resistensi itu. Nah, hal ini perlu kita lihat karena resistensi ini diturunkan. Nah, apakah bisa hilang resistensi? Hilang tidak, tetapi dia bisa kita tahan untuk tidak berkembang terus. Ya, nanti Bapak Ibu kita akan lihat apa sih yang bisa menguranginya. Tapi yang jelas resistensi ini tidak bisa kita hindari. Manakala penggunaan pestisidanya tidak bijaksana, tidak dengan pengetahuan yang baik. Nah, demikian juga dengan pemilihan pestisida. Kita harus mengetahui mana yang efektif. Kan kita biasanya ini ada untuk cockroach, untuk kecoa ya udah beli gitu ya. Padahal kita harus tahu ini bahan aktifnya apa dari pestisida ini. Karena kalau pestisida yang bahan aktifnya berasal dari golongan yang sama atau golongan yang berbeda tetapi cara kerjanya sama, itu sama aja walaupun mereknya beda-beda. Sama akan menyebabkan resistensi atau kekebalan, gitu ya. Dan akhirnya bermacam-macam pestisida yang diproduksi oleh perusahaan pestisida menjadi tidak efektif. Maka perusahaan pestisida biasanya saat kami melakukan seminar atau workshop, kami selalu menyampaikan bahwa perusahaan pestisida tidak mungkin punya satu, dua, tiga produk. Harus ada beberapa pilihan karena akan dihadapkan yang namanya resistensi dari pestisida ini. Seperti itu ya. Nah, jadi itu tentang pemilihan pestisida yang bisa menyebabkan kegagalan dari pengendalian pestisida. Lalu selanjutnya, teknik aplikasi yang tidak tepat. Misalnya, kita akan melakukan pengendalian nyamuk Aedes penyebab demam berdarah. Mereka aktifnya di siang hari, tapi foggingnya di malam hari. Nah, itu kan waktu tidak tepat. Sebaliknya, kita mau mengendalikan nyamuk Aedes betul di siang hari, tapi kita tidak bisa mengendalikan nyamuk yang malam hari. Apa yang malam hari? Yaitu nyamuk kuleks, penyebab penyakit kaki gajah. Itu aktifnya di malam hari. Penyakit malaria yang disebabkan yang dibawa oleh vektor Anopheles, itu hidupnya di malam hari. Berarti pengendaliannya nggak bisa siang, harus malam. Nah, itu waktu harus tepat, dosis apalagi. Dosis juga sama. Orang berpikir dosisnya ditinggikan, itu bisa menyebabkan hama mati dalam tempo singkat dan dalam jumlah banyak. Tetapi yang terjadi, dosis ditambah, maka hama serangga makin kebal, makin resisten. Nah, ini dosis harus tepat.
Dosis kalau dosisnya terlalu rendah tidak efektif seperti itu. Jadi memang hal-hal teknik dari aplikasi ini harus tepat. Nah, apakah kita bisa mengerjakan? Bisa, asalkan kita punya pengetahuan dan skill yang memadai. Nah, selanjutnya juga dari reinvestasi hama. Maksudnya reinvestasi ini bisa terjadi di area dari area sekitar yang tidak diobati. Dari barang-barang yang terinvestasi yang kena hama dibawa ke area yang telah diberi perlakuan. Jadi dia bisa pindah gitu ya. Karena hama permukiman ini sering berpindah antara bangunan di dalam dan di luar. Sehingga kita harus tahu sumber-sumbernya seperti apa. Misalnya ada restoran, kita waktu itu memberikan konsultasi juga. Restoran ini dekat kepada bangunan kosong. Nah, bangunan kosong mungkin di situ ada orang melakukan aktivitas makan minum di situ dan menimbulkan sisa-sisa. Lalu di area tersebut ada lubang-lubang yang tidak ditutup. Maka efeknya si tikus-tikus itu masuklah ke restoran tersebut. Padahal restorannya sudah terkenal, sudah bagus sekali sanitasinya, nampak yang terlihatnya ya, karena kan konsumen nggak suka juga sanitasi yang kurang tepat. Tetapi kecolongan juga. Jadi ini yang kita harus melihat di lingkungan kita bersih, tapi lihat sekitarnya, ada nggak sumber reinvestasi yang potensial. Nah, selanjutnya adalah penyebabnya kegagalan dari pengendalian adalah faktor kitanya, faktor manusianya. Jadi kitanya kurang memiliki pelatihan yang memadai, kurang pengetahuan. Karena mengendalikan hama itu harus kenal dulu. Secara biologinya, nyamuk itu dia secara biologinya dia antara betina sama jantan mana yang menggigit. Lalu aktivitasnya apakah di siang atau malam aktifnya gitu ya. Jadi secara biologi harus hafal, harus tahu ya, tidak hafal juga nggak apa-apa, tapi harus tahu inti-intinya, apalagi pemilik bisnis. Sehingga kita untuk pemilik bisnis yang membuka di area outdoor, indoor itu harus diperhatikan karena hama itu mudah datang karena kita sendiri yang mengundang. Nah, kurangnya pengetahuan, kadang rasa puas, aman gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini faktor manusianya. Sehingga pelatihan yang profesional dan kepatuhan terhadap praktek yang disampaikan itu cara-cara terbaik agar kita bisa melakukan atau bisa mendukung keberhasilan pengendalian hama. Sekali lagi, kita nggak bisa menyerahkan semuanya kepada tanggung jawab itu kepada pest control. Karena ada keterbatasan. Pest control tetap ada waktu untuk pengendalian, nggak bisa setiap hari. Oleh karena itu, pemilik bisnis juga harus punya pengetahuan tentang pengendalian hama. Maka kita harus menjalankan pengendalian terpadu dari mulai cara pencegahan, dilihat ini kira-kira suka lewat-lewat itu yang mana nih, pernah lihat hamanya gitu ya. Karena bisa dikenali dari jejak-jejak kotorannya, urin, dari celahan retakan bisa terlihat. Dan kita bisa lakukan yang baik yang kimia maupun non kimia karena sama-sama harus kita gabungkan serta kita mengetahui identifikasi hamanya. Ya paling tidak beda sudah tahu mana hama kecoa Amerika, mana kecoa Jerman. Karena kalau di restoran-restoran itu banyaknya kecoa Jerman. Karena kecoa Amerika biasanya di tempat-tempat yang ada sumber air. Walaupun ada beberapa perilaku kecoa, dia kecoa Amerika hidupnya di atap. Ada juga. Karena ada perubahan eh, kebiasaan yang memang kita harus melihat mungkin di situ ada makanan di atas gitu ya. Itu jadi bisa bisa ke sana walaupun seringnya di tempat yang ada sumber air. Nah, kembali tadi saya sampaikan kenapa ini pengendalian hama menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pada para pemilik bisnis. Sebaiknya para pemilik bisnis itu memiliki unit pest control yang sendiri, yang internal yang kita bisa membantu dalam sisi pencegahan. Sehingga pada saat meng-hire pest control yang profesional itu bisa saling membantu. Taruhlah mereka datang seminggu, sebulan 2 kali, berarti 2 minggu sekali. Sedangkan dalam 2 minggu itu pasti ada aktivitas, makan, minum, ada shelter. Nah, apabila
pemilik bisnis memiliki unit pest control sendiri, itu bisa membantu. Sehingga pest control itu tidak sampai harus menanggung semua saat populasinya tinggi, mereka harus bekerja keras. Padahal hama itu setiap hari ada. Nah, sehingga apakah unit pest control bisa dibuat? Sangat bisa. Kita bisa memberikan pelatihan kepada para pegawainya, mengetahui hama apa yang harus dihindari, bagaimana cara pencegahannya, gitu ya. Sehingga nanti saat pest control yang profesional di hire karena memang tidak mampu oleh pest control internal, itu bisa saling bekerja sama. Yang penting pengetahuan dan skill pengendalian hamanya bisa diberikan pelatihan dengan baik. Nah, kami menyediakan ini karena memang tidak mudah. Bapak Ibu tidak perlu kuliah yang panjang gitu ya untuk bisa mengetahui ini. Kami akan siapkan ada e-book yang di dalamnya banyak sekali kami memberikan informasi-informasi tentang hama, pengendaliannya. Bapak Ibu tinggal mau belajar, mau mencoba mengaplikasikan, itu sesuatu yang tidak sulit. Sekali lagi, karena untuk para pemilik, pemilik bisnis ini sangat penting. Nah, sehingga pada ilustrasi gambar ini kami menyampaikan bahwa pemilik bisnis, pemilik gedung, dan pemilik area apapun yang mengundang manusia atau masyarakat untuk beraktivitas tentu harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengendalikan hama di tempat bisnisnya. Sehingga ujung-ujungnya tentu kita bisa melipat gandakan keuntungan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengabaikan pengendalian hama, maka bisa menghancurkan bisnis kita secara seketika. Nah, Bapak Ibu itu mungkin yang kita akan buka dari sesi tanya jawab, tetapi ini masih bagian kecil Bapak Ibu, karena kita akan berikan secara lengkap. Tentu tadi moderator Mbak Indah sudah sampaikan ada yang namanya program integrated integrated pest management mastery, di mana ada Profesor Intan sebagai ahli urban Indonesia dan Asia, itu dengan senang hati akan memberikan pengetahuan dan skill kepada Bapak Ibu untuk bisa kita punya nih, bisa memiliki kemampuan pengendalian secara mandiri. Kepada perusahaan pest control bisa semakin pintar lagi karena hama itu terus dia belajar. Mereka bagaimana belajar apa istilahnya menghindari hama. Mereka bisa. Bahkan di area yang kena pestisida, hama tuh tahu tahu caranya menghindari. Karena ada behavioral evidence ya untuk dia bisa menghindari dari apa pestisida gitu. Kita udah capek-capek ya ternyata dia mah nggak lewat ke sana. Nah, pengetahuan ini penting dan kita semua bertanggung jawab untuk mengendalikan hama. Khususnya para pemilik bisnis ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, mungkin itu dulu Mbak Indah sebagai apa introduction lah ya, karena kita sering sekali nih memberikan Zoominar tentang hama dan gimana nih pengendaliannya, khususnya di permukiman, karena disinilah tempat kita hidup beraktivitas dari pagi sampai pagi lagi, seperti itu ya. Seperti itu Mbak Indah. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Dr. Lin atas penyampaian materi sesuai dengan tema pada malam hari ini, begitu ya. Sudah semprot pestisida, tapi masih banyak hama. Nah, tentunya masih banyak sekali ilmu yang perlu digali untuk meningkatkan pengetahuan dan skill, gitu ya Ibu, untuk pengendalian hama. Nah, ini Betul. saya ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu peserta, apabila ingin bertanya, maka bisa langsung tulis di kolom tanya jawab begitu ya, di Q&A gitu. Jadi ini sudah ada dua, jadi kita akan tunggu lagi yang ingin bertanya begitu. Dan sambil Ya, kita se- menunggu begitu ya Ibu betul. untuk yang bertanya, ini mungkin bisa berdiskusi juga gitu ya Ibu tentang program Integrated Pest Management Mastery. Nah, sebetulnya kenapa begitu eh, pemilik bisnis atau bisnis owner ini penting untuk memiliki divisi pest control gitu ya untuk bisa membantu pest control profesional dalam mengendalikan hama gitu Ibu. Ya. Jadi pentingnya kita memiliki para pemilik bisnis memiliki pest control internal di dalam, sesungguhnya itu membantu dari
Satu, pemilik bisnis bisa mengetahui bahwa para SDM perusahaannya, SDM tempat bisnisnya punya kepedulian. Bagaimana hama itu jangan sampai dia berkembang biak tanpa dibiarkan gitu ya. Misalnya, kita kan mengetahui kalau nyamuk itu siklus hidupnya 14 hari, di mana itu mulainya dari telur. Telur, terus nanti dia berkembang jadi larva, larva jadi kepompong atau pupa, baru dewasa. Nah, kalau pegawai kita, para pemilik bisnis tidak mengetahui perkembangan itu, taunya belum ada nih, aman gitu ya. Misalnya kita sudah areanya sudah di fogging nih, sudah aman nih di fogging. Lalu kok ada besoknya ada nyamuk lagi ya gitu. Nah, itu dari mana? Nah, itu bisa jadi dia nyamuknya nyamuk baru dari fase kepompong atau pupanya yang kemarin belum jadi nyamuk, sekarang udah jadi nyamuk. Nah, jadi pengetahuan itu kita juga harus mengetahui. Nah, oleh karena itu kita para pemilik bisnis bisa memberikan juga pengetahuan kepada karyawannya bagaimana kita sama-sama nih tanggung jawab melakukan aktivitas untuk pembersihan makanan, sisa-sisa makanan karena kita harus mengetahui yang namanya kecoa remehan aja bagi mereka itu makanan melimpah. Itu remeh-remeh yang kita anggap bukan makanan ya. Sangkanya kita udah bersih. Apalagi di dapur-dapur restoran atau dapur-dapur kafe, kita bisa melihat gitu bahwa di situ sumber-sumber investasi hama. Bahkan kami pernah melakukan eh, konsultansi ya, bagaimana nih caranya. Karena yang kami tonjolkan adalah edukasinya gimana nih gitu. Nah itu kita harus memberitahu bagaimana caranya kok dia bisa muncul di sana. Sedangkan di dapur itu banyak sekali makanan-makanan yang akan dihidangkan kepada para tamu kalau di restoran atau hotel, kalau di rumah sakit kepada para pasien. Nah, itu kalau kecoa itu yang biasa kecoa Jerman yang ada di dapur-dapur tempat bisnis itu dia bisa bawa berbagai macam bakteri. Nah, kebayang bisa dari makanan ke makanan itu terkontaminasi. Jadi pentingnya bahwa unit pest control internal, kita sebutnya internal gitu ya, di tempat bisnis ini perlu. Sehingga eh, pest control yang di hire itu bisa terbantu malah. Bahkan kami sering saat melakukan apa namanya pelatihan kepada para pest control officer, sering mereka menyampaikan, kami sering dikomplain sama pemilik bisnis, kenapa hamanya ada terus, padahal ini berarti nggak bagus caranya, karena kita menyadari ini tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa semuanya di satu pihak. Maka pemilik bisnis perlu juga memiliki unit pest control mandiri yang kita bisa melatih knowledge-nya bagaimana biologi dan perilaku dari nyamuk, lalat gitu ya, kecoa, rayap itu bisa kita pelajari bagaimana skillnya. Nah, melalui pelatihan tentu cara yang lebih praktis karena kalau kuliah lama gitu ya, makan waktu dan belum tentu cocok dengan waktu kita menjalankan bisnis atau bekerja. Nah, seperti itu mungkin Mbak Indah. Ya, baik Ibu. Nah, tadi juga ada pertanyaan begitu. Apakah untuk Zoominar malam ini itu Hmm. mendapatkan sertifikat atau tidak? Nah, mungkin karena ilmu yang pada malam hari ini gitu ya, itu masih setitik gitu Bagian ya, kecil, masih iya. ya sebagian kecil. Nah, tentu perlu gitu untuk pelatihan yang lebih komprehensif lagi selama 2 hari begitu ya Ibu di Integrated Betul. Pest Management Mastery ini. Ya. Dan bagi peserta yang memang dibutuhkan juga begitu sertifikat sebagai bukti begitu Ibu telah mengikuti pelatihan itu akan diberikan pada program Integrated Pest Management Mastery seperti itu. Ya, betul, betul. Jadi di program training 2 hari yang full dari pagi sampai sore itu kita tidak hanya menjanjikan tentang sertifikat karena sertifikat sertifikat itu bagian kecil lah. Yang penting adalah yang dituju knowledge-nya, pengetahuannya, skill-nya itu yang harus memadai. Jangan sampai nanti kita pegang sertifikat, sertifikat pas ditanya, oh masih gelagapan.
saat harus menghadapi pertanyaan dari pemilik bisnis atau pemilik bisnisnya mengetahui ada hal hama yang mengganggu tapi tidak tahu gitu ya. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi pada training kami tentu sertifikat adalah bagian kecil lah. Yang penting bagaimana pengetahuannya bisa bisa bertambah dengan baik sama skill tentu. Ya, skill keterampilannya gimana sih caranya karena ada hal yang harus dilakukan secara hands on. Tidak hanya tentang pengetahuannya aja. Jadi kita padukan dua di training tersebut, pengetahuannya dan skillnya. Seperti itu Mbak Indah. Ya, betul. Dan juga untuk program ini kan kita juga memberikan modul, begitu ya Ibu. Ada juga recording pelatihan yang masih bisa dipelajari, begitu ya, setelah program tersebut diikuti. Oke, jadi ahli hama kita berkomitmen untuk memberikan knowledge. Jadi kita memiliki akun YouTube, begitu yang di situ banyak sekali ilmu yang sudah di-share oleh Prof. Intan dan juga Ibu Dr. Lin. Bisa di-subscribe juga Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga membagikan free ebook yang di linknya itu sudah dicantumkan oleh admin seperti itu. Nah, oke, ini ada beberapa pertanyaan. Oke, sebelumnya kita sudah bersama Ibu Dr. Lin dan ini ada video dari Bapak Prof. Intan, begitu Ibu, untuk perkenalan juga terkait program dari ahli hama. PHT itu Sebelumnya apakah suaranya terdengar? Terdengar, terdengar. Oke, baik. Siap. PHT itu adalah suatu cara untuk mengendalikan suatu hama ke level yang kita inginkan. Nah, caranya apa? Berbagai cara. Tidak bisa kalau hanya satu cara. Sehingga sebaiknya memang pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap hama ini perlu mengikuti pelatihan atau pendidikan tentang pengendalian hama terpadu. Jadi kalau ditanya untuk siapa? Pertama tentu pest control profesional. Bahkan yang namanya business owner pun perlu mengetahui. Jadi saya sarankan untuk dapat mengikuti training yang berhubungan dengan pengendalian hama dan dijalankan secara interaktif. Ini penting sekali karena hama biasanya adalah spesifik. Jadi tidak selalu cara yang cocok di kota A, cocok di kota B. Jadi dibahas berbagai hal berhubungan dengan biologi dari hama, perilaku dari hama, kemudian pestisida, masalah lingkungan yang membuat hama itu datang. Jadi kita upayakan adalah pencegahan, prevention. Kemudian kalau sudah ada, bagaimana kita cara pengendaliannya. Jadi itu dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu. Oke, tadi ya video perkenalan begitu dari Prof. Intan yang pada malam hari ini ya belum bisa join gitu ya di Zoominar, tapi kita bisa bertemu di agenda nanti Integrated Pest Management Mastery sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya secara interaktif tadi ya. Oke, baik Ibu, ini sudah ada beberapa pertanyaan di Q&A box. Bisa langsung kita masuk ke sesi diskusi begitu ya. Oke, akan saya bacakan atau dari Ibu langsung ini? Silakan dari Mbak Indah mungkin. Oke, baik. Yang pertama dari Bapak Febriandi. Assalamualaikum. Oke, pertanyaannya adalah Tomcat apakah termasuk hama atau tidak? Nah, namun di alam liar, tomcat salah satu predator di mata rantai wereng. Namun di lingkungan padat penduduk, termasuk perumahan, ada beberapa tomcat yang masuk ke permukiman bahkan di kasur. Apakah ini ada kerusakan mata rantai atau faktor lain dan bagaimana penanggulangannya? Penanggulangannya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak Febri atas pertanyaannya. Jadi, apakah termasuk hama? Tadi telah kami sampaikan pengertian hama itu adalah organisme atau hewan yang mengganggu. Apapun yang mengganggu dari hewan itu kita sebut hama. Termasuk burung misalnya. Burung itu kan kita nggak sebut hama ya. Tapi kalau burungnya mengganggu jumlahnya banyak, itu kita sebut hama. Nah, tomcat pun sama. Dia bagaimana jumlahnya sebetulnya Bapak. Jadi tentang numbers sebetulnya.
Kalau jumlahnya sedikit tidak terlalu mengganggu ya sudah paling kita sapu-sapu atau kita bunuh secara fisik, pengendalian fisik gitu ya. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak nih, bahkan ke area dalam rumah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, betul kalau di lingkungan alami, Tomcat ini mata rantai dari predator satu istilahnya mata rantai yang saling berhubungan. Jadi kalau kita eh, kendalikan secara tuntas malah berbahaya. Itu kalau di lingkungan alami. Tapi kalau di lingkungan permukiman, apalagi yang penduduknya padat, bahkan bisa masuk ke kasur, bisa masuk ke area tempat kita istirahat, juga bisa masuk. Nah, apakah ada fenomena di mana kerusakan mata rantai? Nah, jadi kita selalu melihat di mana sebetulnya sumbernya. Karena tetap ada perantara, apakah ada pohon-pohon di sekitar lingkungan rumah itu, apakah ada yang nempel gitu ya. Karena tomcat ini tentu tidak langsung datang seperti halnya lalat atau nyamuk gitu ya, atau kecoa, selalu ada sumbernya. Karena tomcat ini seharusnya ada lingkungan alami. Tapi karena mungkin dari kitanya lingkungannya ada pohon dan segala macam, ya mungkin ada, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir kalau jumlahnya masih bisa diatasi ya kita ini kan. Tapi dia tidak dikenal sebagai faktor penyakit, Pak. Hanya ngeganggu yang bikin mungkin gatal-gatal nggak enak gitu ke kulit seperti itu. Seperti itu Bu Indah untuk yang Pak Febri, semoga menjawab. Tapi nanti sekali lagi di sesi Zoominar yang waktunya terbatas tentu tidak bisa semua hama dibahas. Namun di training 2 hari full itu kita pasti bahas Bapak Ibu secara lengkap ya. Gitu Ibu Indah. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Albert Windratmo. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Kalau pengendalian hama serangga lalat selain RSD, UV, baiting, cold fogging, trapping, pohon lalat, ada apa lagi? Karena kita sudah lakukan itu semua, tetapi tetap saja gangguan hama lalatnya tetap masih tinggi. Nah, Ya, gangguan hama lalat akan berkurang setelah dilakukan treatment, tapi setelah beberapa jam kemudian, gangguan hama serangga muncul lagi. Terima lagi kasih. betul. Jadi tadi disampaikan juga tentang konsep pengendalian hama terpadu. Terpadu artinya menggabungkan semua metode, apakah itu pengendalian fisik, pengendalian kimia, pengendalian yang sifatnya untuk pencegahan juga itu masuk ke dalam pengendalian hama terpadu. Nah, tetapi kenapa bisa muncul? Semua sudah dicoba caranya. Nah, kita mungkin ada yang terlewat. Kita tidak melihat di mana breeding site-nya, di mana tempat berkembang biaknya. Karena lalat tadi serangga hama terbang yang mempunyai kemampuan bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat karena dia punya sayap. Nah, barangkali di tempat Bapak itu ada breeding site atau tempat berkembang biak yang mungkin nggak di sekitar, nggak langsung dekat. Jadi harus diperiksa di mana nih yang belum tertangani. Mungkin di tempat kita sudah, semua metode sudah. Itu bisa dari breeding breeding site-nya. Lalu yang kedua tadi resistensi. Mungkin sudah terjadi resistensi dari hama lalat ini. Karena misalnya sering disemprot, penggunaan pestisidanya bahan aktif yang cara kerjanya sama. Nah, tadi saya sempat sampaikan, bahkan di lab kami, di lab penelitian kami itu eh, kecoa ada yang sampai 1.000 kali, Pak. Jadi kalau dikasih dosis 1.000 kali juga udah nggak mempan, dia tetap hidup. Nah, bahkan lalat juga sama, Pak. Saya melakukan penelitian di studi doktor, itu saya meneliti lalat di 7 provinsi, Pak. Nah, itu catatan resistensinya cukup tinggi. Karena kita kan di Indonesia nggak mau tuh, apalagi di tempat bisnis, nggak mau kelihatan ada lalat. Langsung disemprot, langsung dilakukan pakai jebakan pohon lalat, pakai light trap, gitulah segala macam dicoba. Tetapi kita lupa, kita tidak melihat bahan aktifnya seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi
Yang penting tidak boleh menyerah karena kita berhadapan dengan hama itu, jadi harus kuat sabarnya. Kalau kita menyerah ya hamanya ya makin banyak. Karena kita yang mengundang hamanya, kita menyediakan tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi semua cara harus dicoba, Pak, tapi jangan lupa tempat berbiaknya di mana. Lalu dilihat juga bahan aktif pestisidanya apa sih? Kok dipakai nggak mempan-mempan gitu ya. Nah, itu perlu dilihat juga. Nah, nanti tentu di training akan dibahas, Pak. Karena kita akan menyampaikan bahan-bahan aktif apa nih dalam penelitian yang kami lakukan bertahun-tahun yang sudah resistensi. Bahayanya di Indonesia, sebagian besar pestisida yang beredar itu dari golongan piretroid yang ujungnya trin-trin, permetrin, spermetrin, sihalotrin gitu ya. Pokoknya yang ujungnya trin itu hampir 80 atau 90%. Ya berarti artinya apa? Mudah sekali hama kita mengalami resistensi. Karena golongan pestisida yang dipakai itu bahan aktifnya memiliki cara kerja yang sama. Itu yang kita sebut dengan resistensi, Pak. Nah, seperti itu ya. Mungkin kita nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut, Pak, karena kami sudah menangani ratusan banyak yang para pemilik bisnis yang kita bantu. Bagaimana sebenarnya mengendalikan hama ini. Seperti itu karena kasusnya spesifik. Tadi seperti yang video Prof Intan, pengendalian di site A, di tempat A tidak bisa sama di tempat B. Tidak bisa sama di tempat C. Kita harus periksa dulu recordnya. Jadi pada saat kami menangani pengendalian hama di perusahaan oil and gas, kita periksa kepada pest controlnya, mau dilihat catatannya. Bahan aktifnya apa? Caranya seperti apa? Dan kita berikan juga training kepada SDM di perusahaan itu, bagaimana cara sanitasi. Karena ada juga di tempat-tempat menginapnya itu perilaku-perilaku pegawai yang menginap itu dia makan dibuangnya kemana aja sisa makanannya, yaitu pasti ngundang hama datang. Jadi perilaku itu pun itu perlu diberikan edukasi. Termasuk kenapa kucing bisa banyak. Saat itu kita melihat saat memberikan konsultasi kepada rumah sakit gitu ya. Kenapa kucingnya bisa banyak? Kenapa bisa datang nggak? Ternyata kita lihat perilakunya para pengunjung, pasien memberikan makanan, kan kita sayang sama kucing. Tapi perilaku itu tidak kurang tepat kalau kita berada di tempat yang banyak aktivitas manusianya, apalagi di hospitality, hotel, kafe, restoran itu sangat jadi viral kalau kita melihat hama-hama itu kita biarkan. Seperti itu ya, Bapak atau Ibu. Oke, baik. Ini dari Bapak Zainul Ilham bertanya, Ibu, apakah di ahli hama menyediakan pelatihan untuk fumigator atau sejenisnya? Iya Pak, jadi teknik fumigasi itu salah satu metode pengendalian. Kita ajarkan semua Pak, kita latihkan semua bagaimana cara memilih, melakukan teknik yang baik. Karena fumigasi itu sangat spesifik Pak, bukan penyemprotan biasa. Jadi untuk pengendalian hama gudang, itu kita nggak mungkin tidak dengan cara salah satunya fumigasi. Bahkan pengendalian hama tikus di restoran yang outdoor yang sangat luas, lalu diserang dengan hama tikus, itu nggak bisa lagi pakai pakai umpan saja, racun tikus aja nggak mempan, harus fumigasi. Jadi fumigasi ini ilmunya sangat spesifik, tentu kita pasti ajarkan Pak, bagaimana teknik ini yang benar, efektivitasnya seperti apa. Apalagi kita di bisnis ekspor impor. Oh itu penting sekali pengetahuan itu. Karena sayang kita sudah punya produk pertanian yang siap ekspor, tapi ternyata di situ ada hama, pengendaliannya tidak terdeteksi di awal, nyampe ke negara tujuan di reject, maka harus dikembalikan. Itu tentu akan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Ini dari persoalan hama, seperti itu. Seperti itu, Bu Indah. Oke, baik, Ibu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya di Iya, Bapak. Q&A box. Bisa saya pilih. Nah, ini tadi nyambung terkait resistensi dari Bapak Tandi. Izin Oh, ya. bertanya, Dokter Lin, berapa lama hama bisa hilang resistensinya? Apakah
terus akan berkembang untuk melindungi diri, sedangkan dari kita sudah dilakukan perollingan bahan aktif menurut sistem IREC dan juga MOA. Apakah ada Ya, cara untuk memotong siklus resistensi HAM? ya. Jadi fenomena resistensi ini pasti terjadi. Berapa lama dan kapan terjadinya itu sangat site spesifik, sangat khusus di beberapa tempat. Tapi yang jelas faktor-faktor yang memicu tingginya resistensi adalah ada faktor penggunaan pestisida yang terus-menerus, yang tidak bijak. Lalu ada juga memang serangga di sana itu sering dikendalikan dengan pestisida sering ya. Jadi waktunya karena misalnya di suatu tempat nih, tempat bisnis, pokoknya nggak mau pemilik bisnis bilang nggak mau ada hama kalau ada tamu. Terus aja gimana caranya pokoknya semprot, semprot, semprot. Nah, itu aktivitas itu bisa memicu. Jadi frekuensi penggunaan gitu ya, lalu jenis pestisidanya. Nah, itu kita tidak bisa menghindar. Nah, bagaimana ini cara memutus? Nah, di dalam konsep resistensi, resistensi itu tidak hilang, tetapi dia akan bergantian. Nah, jadi dari yang hama yang resisten, yang kebal terhadap bahan aktif, A misalnya ya, maka bahan aktif itu bisa dikurangi penggunaannya. Maka yang serangga resisten, dia itu punya kemampuan, dia bisa melakukan detoksifikasi, tetapi dia punya yang namanya fitness cost, harga yang harus dibayar dalam mengeluarkan energi melakukan detoksifikasi, yaitu dia keturunannya sedikit, masa hidup dia lebih pendek dari hama yang susep atau yang rentan. Nah, itu kalau kita penggunaan pestisidanya diatur, terrecord dengan baik, tercatat dengan baik, monitoring yang baik, itu bisa ditekan. Karena kami punya penelitian, Pak, bahwa kami meneliti hama kecoa yang hidup yang kita pelihara 10-11 tahun yang lalu kita 11 tahun yang lalu itu hama koloni kecoanya di lab kami itu sudah resisten, Pak. Lalu selama 11 tahun kan kami pelihara ya dari generasi ke generasi dan tidak ada perlakuan insektisida di sana. Maka 11 tahun kemudian kami lakukan lagi pengujian resistensi Pak karena bisa diukur. Nah, di sana ternyata resistensinya menjadi sangat rendah, bahkan ada yang susep. Nah, artinya pertanyaannya apakah bisa dihilangkan? Bisa, asalkan kita harus bisa menekan penggunaan pestisida, terutama bahan aktifnya. Maka perusahaan pestisida memang betul tidak boleh bahan aktifnya itu terus. Karena pada saat itu akan menyebabkan resistensi, maka bahan aktif yang dipakai menjadi tidak efektif atau tidak manjur gitu ya, seperti itu. Ya, seperti itu Ibu Indah tentang resistensi ini. Karena ini menarik. Kita menghadapi hal ini tuh sudah bertahun-tahun. Bahkan di Amerika sebagai kiblatnya pengendalian hama terbaik, resistensi ini di apa hadapi terus. Karena pengguna pestisida kenapa marah? Kenapa menjadi pilihan? Karena cepat. Kan kita pengen cepat ya. Nah, tetapi tadi dengan kita pemilik bisnis punya unit pest control sendiri, paling tidak pencegahan bisa dilakukan gitu ya. Lalu menutup bagian-bagian yang bisa masuknya hama seperti itu. Oke, baik. Nah, mengingat waktu begitu ya, Ibu. Sebetulnya masih banyak pertanyaan begitu dari peserta yang memang sangat antusias untuk bisa mendapatkan ilmu dari Ibu Dr. Lin. Namun karena memang keterbatasan pada malam hari ini, kita harus akhiri terlebih dahulu begitu ya. Nah, tapi tidak usah khawatir karena kita berkomitmen begitu ya untuk bisa berbagi ilmu untuk meningkatkan tadi pengetahuan dan juga skill, baik itu untuk pest control officer maupun bagi business owner seperti itu. Nah, di tanggal 22 sampai 23 Juli 2024 bisa dicatat tanggalnya begitu ya. Itu
program online Integrated Pest Management Mastery akan diadakan oleh ahli hama gitu. Nah, ini kita adakan online untuk bisa menjangkau gitu ya peserta yang dari luar Pulau Jawa. Itu siapapun dari manapun itu bisa untuk belajar di ahli hama karena kita sudah banyak begitu ya peserta dari Pulau Sulawesi, dari Pulau Jawa tentunya banyak. Ya, dari seluruh Indonesia ini banyak sekali yang tertarik. Maka dengan adanya online training ini bisa memudahkan begitu. Oke. Jadi hanya dengan membayar gitu investasi 3,5 juta begitu 2 hari mendapatkan benefit bisa berkonsultasi dengan Bapak Profesor Intan Ahmad PhD dan juga Ibu Dr. Lin ini sangat bermanfaat sekali begitu ya bagi pest control officer ataupun business owner. Nah, ini kita bisa memfasilitasi juga bagi peserta Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu begitu tentang program ataupun tentang masalah yang dihadapi dan ingin mengikuti training dengan ahli hama, maka kita menyediakan free konsultasi dengan ahli hama. Jadi tadi sudah ada linknya dari admin atau di grup ahli hama itu ada admin juga yang bisa dihubungi untuk bisa menjadwalkan begitu konsultasi terkait masalah yang dihadapi di bisnis gitu ya. Bagaimana cara pengendaliannya, training apa yang harus diikuti. Nah, itu kita akan sampaikan di sana. Seperti itu. Nah, kabar baiknya untuk peserta free Zoominar pada malam hari ini, early bird pendaftaran bagi yang menghubungi ke admin mendapatkan potongan biaya 1 juta rupiah. Jadi untuk pendaftaran hanya dengan 2,5 juta itu sudah bisa mengikuti online Integrated Pest Management Mastery. Jadi kalau dari saya itu bisa langsung saja begitu ya chat admin karena kesempatan untuk early bird ini juga tidak banyak kurang dari 10 peserta begitu yang bisa mendapatkan potongan 1 juta rupiah sehingga hanya dengan berinvestasi 2,5 juta untuk 2 hari itu bisa memotong kerugian yang disebabkan oleh hama di bisnis Bapak dan Ibu seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak atas antusias pada malam hari ini. Terima kasih juga Ibu Dr. Lien yang telah menyampaikan materinya. Oke, kita masih bisa bertemu di agenda-agenda ahli hama berikutnya begitu ya. Kemudian untuk rekaman dari Free Zoominar ini bisa dilihat lagi nanti di YouTube Ahli Hama. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Dr. Lin. Selamat Ya, beraktivitas untuk besok. ya, Dan terima Bapak kasih. Ibu semua, terima kasih. Dan selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam.